Bayangkan sebuah gurun yang sunyi, hamparan pasir yang luas, dan matahari yang menyengat. Di tengah-tengah hamparan yang seolah tak berujung, terlihat seorang pria dengan jubah putih yang sederhana. Dia adalah Abu Dzar Al-Ghifari, salah satu sahabat Rasulullah yang dikenal karena keberaniannya menyuarakan kebenaran. Abu Dzar bukan hanya seorang sahabat, tetapi juga simbol keadilan sosial dalam Islam. Dari suku Ghifar yang terkenal keras, Abu Dzar sudah merasa muak dengan ketidakadilan dan penyembahan berhala di sekitarnya. Dia mendengar tentang seorang nabi baru di Mekah, seseorang yang menyebarkan pesan kebenaran dan keadilan. Tanpa berpikir panjang, dia bertekad menemui Nabi Muhammad. Perjalanan panjang melintasi gurun yang penuh dengan tantangan tak membuatnya gentar. Saat tiba di Mekah, Abu Dzar akhirnya bertemu Rasulullah. Dengan penuh perhatian, ia mendengarkan kata-kata Nabi, seolah semua jawaban yang ia cari selama ini terungkap di hadapannya. Tanpa keraguan sedikit pun, ia memutuskan untuk memeluk Islam. Namun, Abu Dzar bukanlah tipe orang yang menyembunyikan keimanannya. Abu Dzar dengan keyakinannya yang tak tergoyahkan berjalan ke Ka'bah dan menyatakan keislamannya di hadapan orang-orang Quraisy. Di saat banyak muslim masih bersembunyi karena ketakutan, Abu Dzar justru dengan berani menantang kaum Quraisy yang masih tenggelam dalam penyembahan berhala. Seruan keislamannya menggetarkan hati banyak orang. Kemarahan kaum Quraisy segera memuncak. Mereka merasa terhina dengan keberanian Abu Dzar dan segera menyerangnya. Tanpa ampun, mereka memukulinya hingga ia hampir tak sadarkan diri. Namun, meskipun tubuhnya dipenuhi luka, semangat Abu Dzar tidak patah. Ia tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Setelah berita ini sampai kepada Rasulullah, beliau segera mengirimkan beberapa sahabat untuk menyelamatkan Abu Dzar. Meskipun tubuhnya terluka parah, Abu Dzar tersenyum. Baginya, setiap luka adalah bukti perjuangannya untuk menegakkan kebenaran. Ia tahu bahwa Islam bukan hanya tentang keyakinan, tapi juga keberanian untuk melawan ketidakadilan. Kisah Abu Dzar tak berhenti di sana. Seiring berjalannya waktu, ia menjadi salah satu pembela keadilan sosial yang paling lantang. Abu Dzar sering memperingatkan mereka yang menumpuk harta tanpa peduli pada kaum miskin. Baginya, harta hanyalah alat, bukan tujuan. Hidup sederhana adalah pilihan yang ia pegang erat. Banyak sahabat lainnya memiliki kekayaan, namun Abu Dzar menolak hidup mewah. Ia percaya bahwa kekayaan yang tidak digunakan untuk kebaikan adalah beban. Kritiknya yang keras terhadap orang kaya, termasuk kalangan sahabat, membuatnya sering dipandang sebelah mata. Namun, dia tidak pernah mundur. Baginya, kebenaran adalah hal utama, meskipun harus menghadapi perlawanan. Salah satu peristiwa penting dalam hidup Abu Dzar adalah ketika ia secara terbuka mengkritik mereka yang menimbun kekayaan. Di masjid, di hadapan banyak orang, ia berkata bahwa siapapun yang menimbun emas dan perak tanpa menggunakannya di jalan Allah akan merasakan akibatnya di hari kiamat. Kata-katanya menggema, menyadarkan banyak orang tentang pentingnya zakat dan berbagi. Kritiknya semakin keras ketika ia melihat ketidakadilan dalam distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Bahkan ketika Khalifah Utsman bin Affan memimpin, Abu Dzar tak segan menyampaikan kritik secara langsung kepada pemimpin muslim. Bagi Abu Dzar, tidak ada kompromi dalam hal keadilan, bahkan terhadap pemimpin sekalipun. Akibat dari sikap kerasnya terhadap ketidakadilan, Abu Dzar diasingkan ke Rabadah, sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Namun, pengasingan tidak meredam semangatnya. Di Rabadah, Abu Dzar tetap menjadi guru dan pemimpin bagi mereka yang datang untuk mencari nasihat. Tempat yang sepi itu menjadi pusat penyebaran pesan kebenaran. Hidup di pengasingan tidak membuat Abu Dzar merasa terasing. Justru, ia merasa lebih dekat dengan Allah dan lebih bebas untuk menjalankan prinsip hidupnya. Meskipun sederhana, kehidupannya di Rabadah penuh dengan ketenangan dan rasa syukur. Ia mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari materi,
tetapi dari kedamaian batin. Banyak yang datang dari jauh hanya untuk mendengarkan kebijaksanaan Abu Dzar. Mereka tahu bahwa meskipun diasingkan, Abu Dzar tetaplah salah satu sahabat Nabi yang paling setia. Pesan-pesan keadilan sosialnya menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya. Meskipun hidup dalam keterasingan, semangat perjuangannya tetap membara. Akhirnya, Abu Dzar wafat di pengasingan dalam keadaan sederhana. Tidak ada kekayaan atau harta benda yang mengiringi kepergiannya, hanya keteguhan hati dan keimanan yang mendalam. Kematiannya menjadi simbol dari kehidupan yang lurus dan tanpa kompromi terhadap kebenaran. Abu Dzar telah meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi umat Islam. Keberaniannya untuk menyuarakan kebenaran, meskipun harus melawan arus, menjadi teladan bagi kita semua. Dia mengingatkan kita bahwa Islam adalah agama yang berdiri di atas keadilan dan kebenaran, dan kita harus siap memperjuangkannya. Kisah Abu Dzar adalah kisah tentang keberanian untuk menentang ketidakadilan. Di dunia yang penuh dengan kesewenang-wenangan, kita memerlukan lebih banyak orang seperti Abu Dzar yang tidak takut bersuara dan bertindak. Keadilan harus ditegakkan, tidak peduli seberapa kuat lawan yang dihadapi. Di zaman modern ini, banyak dari kita yang terjebak dalam mengejar kekayaan dan kekuasaan. Pesan Abu Dzar menjadi pengingat bahwa hidup bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang kita lakukan untuk orang lain. Keberanian Abu Dzar menjadi inspirasi bagi kita untuk tidak takut menyuarakan keadilan. Kisah Abu Dzar adalah cermin bagi kita semua. Bagaimana kita bersikap terhadap ketidakadilan di sekitar kita? Apakah kita akan diam dan tunduk? Ataukah kita akan berani berdiri seperti Abu Dzar? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Keberanian sejati tidak selalu tentang fisik, tetapi tentang keberanian moral. Abu Dzar mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang menegakkan keadilan. Islam menolak penindasan dan kesewenang-wenangan. Dari masa ke masa, ajaran ini terus relevan. Setiap kita memiliki peran dalam memperjuangkan keadilan, tak peduli di mana kita berada. Kisah Abu Dzar mengajarkan kita untuk tidak pernah takut melawan ketidakadilan, bahkan jika kita harus melakukannya sendirian dalam kehidupan yang serba cepat ini. Mari kita selalu mengingat teladan Abu Dzar. Berani, teguh, dan selalu berpihak kepada yang benar. Jangan biarkan suara keadilan padam, karena di sanalah kekuatan Islam yang sejati.